Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permelando, NPM S1D018-067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dalam mata kuliah pembiayaan perusahaan pertanian, Mas C, dosen Nurida Rizky Novanda, SM, MSI. Yang pertama, jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ini terbagi dua macam. Yang pertama, modal asing atau utang. Atau modal asing atau utang ini terbagi tiga macam juga. Yang pertama, utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri ini terbagi tiga macam juga. Yang pertama, modal saham, cadangan, keuntungan. Utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika Anda memasukkan pinjaman dalam perkiraan Anda yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, seluruh pinjaman adalah utang jangka pendek. Contoh, yang pertama, kredit rekening koran. Kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kredit dari penjual atau trade credit adalah kredit yang terjadi jika terjadi penjual yang secara kredit. Yang ketiga, kredit dari penjual adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pemberi atau buyer dari pemasok atau supplier. Yang keempat, kredit wesel atau surat promise atau notes payables adalah surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Lanjut, hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Contohnya, yang pertama, term loan atau dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Yang kedua, leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau leaser menginginkan pihak lain atau lease untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada leaser. Lanjut, di sini ada modal asing jangka panjang. Modal asing atau utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau ekspansi atau modernisasi dari perusahaan tersebut, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Contoh, yang pertama, pinjaman obligasi atau bonds payables. Pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. 1. Selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. 2. Pokok pinjaman akan kembalikan pada akhir masa pinjaman. Yang kedua, pinjaman hipotek atau mortgage adalah kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, atau bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan hasil penjualan dapat digunakan untuk menutupi tagihannya. Selanjutnya, modal sendiri. Modal sendiri adalah menurut Irianto 2000-240 modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Contohnya, yang pertama, saham biasa atau common stock.
memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba atau memiliki hak suara. Yang kedua, saham preferred atau saham istimewa atau saham prioritas atau preferred stock, memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Prioritas mendapatkan kekayaan saat likuidasi, tidak memiliki hak suara. Selanjutnya, sumber modal. Sumber modal adalah modal pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu dalam perusahaan atau internal dan dari luar perusahaan atau eksternal. Modal internal adalah sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Contoh, keuntungan yang ditahan atau penyusutan. Modal eksternal adalah berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Contoh, bank, supplier, perusahaan leasing, dan lainnya. Selanjutnya, modal kerja. Nah, modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Contoh, untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar hutang dagang. Konsep modal kerja yaitu terbagi 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif atau gross contribution. Yang kedua, konsep kualitatif atau net contribution. Yang ketiga, konsep fungsional. Selanjutnya, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Contoh, penjelasan konsep kuantitatif. Yang pertama, konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang selanjutnya, total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Selanjutnya, konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Contoh penjelasan kualitatif. Yang pertama, konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Yang kedua, definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa datang. Yang tiga, modal kerja sama dengan total AL ukuran total HL. Selanjutnya, konsep fungsional. Contoh penjelasan konsep fungsional. Yang pertama, konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini atau current income. Selanjutnya, pentingnya modal kerja. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Yang pertama, pentingnya modal kerja. Yang satu, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan isyarat kredit ke langganan. Ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. Yang kelima, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.